Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Melisa SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan kelas C, dan tidak lupa juga kepada teman-teman semuanya. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil akhir dari laporan hasil usaha kami, yaitu Fab Candles. Dengan anggota, yang pertama saya Adnan, kemudian ada Putri Balkis dan Ferdi Ferdiansyah. Untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Putri Balkis. Kepada Putri Balkis, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan untuk saya menjelaskan latar belakang dari pendirian usaha kita ini. Nah, teman-teman, jadi mungkin di sini teman-teman pada bertanya nih, apa sih latar belakangi atau hal yang melatar belakangi kami menciptakan usaha ini? Nah, jadi teman-teman, hal yang melatar belakangi kami menciptakan produk ini dikarenakan banyaknya limbah jeruk yang tidak habis terjual, dikarenakan sudah tidak fresh lagi dan kemudian dibuang begitu saja. Nah, limbah-limbah kulit jeruk ini menjadi masalah nih di tengah masyarakat kita. Karena apa? Karena baunya yang tidak sedap. Nah, teman-teman, walaupun seperti yang kita tahu bahwa limbah kulit jeruk ini merupakan sampah yang gampang terurai, namun tetap saja ini menjadi masalah di tengah masyarakat karena baunya yang tidak sedap. Nah, bukti nyata yang kami temuin saat kemarin kami pulang dari kampus, kami melihat nih di Jalan HR Subrantas, kan banyak tuh penjual jeruk. Nah, di situ tuh banyak sekali jeruk yang sudah tidak terjual lagi, dibuang begitu saja, hingga mencemari lingkungan. Saat kami lewat, bau yang tidak sedap memasuki hidung kami gitu. Nah, jadi dari sini kami berpikir nih, gimana kami bisa memanfaatkan limbah kulit jeruk ini menjadi suatu yang bermanfaat atau menjadi suatu usaha. Nah, jadi teman-teman, setelah kami riset lagi, ternyata kulit jeruk ini mempunyai banyak sekali manfaat. Salah satunya bisa dijadikan minyak atsiri. Nah, dari minyak atsiri ini kami berpikir lagi nih, kami mau bikin apa ya gitu dengan minyak atsiri ini. Nah, ternyata lilin aromaterapi ini cocok nih buat kita pakai gitu untuk kita masukkan ke dalam minyak atsiri gitu. Nah, jadi dari sinilah tercipta yang namanya lilin aromaterapi Fab. Next. Nah, setiap penciptaan produk atau di setiap penciptaan usaha pasti ada namanya manfaat dan tujuan. Nah, manfaat dan tujuan kami sendiri itu yang pertama, lilin ini diharapkan dapat menjadi inovasi produk lilin yang multifungsi sebagai pengharum ruangan sekaligus sebagai pengusir serangga. Nah, selanjutnya diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat melalui pengolahan limbah kulit jeruk menjadi lilin aromaterapi. Nah, yang selanjutnya, lilin aromaterapi ini diharapkan dapat mengurangi limbah kulit jeruk yang berserakan, terutama di Jalan HR Subrantas, karena kami menciptakan produk, kami ingin impact-nya tuh ke lingkungan sekitar kami gitu. Nah, selanjutnya kami berharap dengan adanya lilin aromaterapi ini dapat membantu teman-teman untuk mengusir serangga sekaligus sebagai pengharum ruangan. Next. Nah, teman-teman mungkin bertanya, gimana sih bentuk produk kami? Nah, di sini saya akan menjelaskan deskripsi produknya. Produk yang kami tawarkan adalah lilin aromaterapi yang terbuat dari limbah kulit jeruk. Produk kami ini memiliki banyak sekali manfaat, antara lain dapat mengusir serangga, dapat juga berfungsi sebagai pengharum ruangan. Selain itu, tak hanya manfaatnya banyak nih teman-teman, bentuknya juga yang sangat bagus. Jadi bentuk yang sangat unik dan estetik ini menambah bagus dari produk ini. Nah, teman-teman kalau misalnya mau naruh produk ini di kamar, di ruang tamu, itu bakal nambah estetik ruangan kalian gitu. Karena produk ini sangat estetik dengan bentuknya yang kecil, lucu, mungil. Nah, teman-teman nggak perlu takut ini makan ruangan gitu. Nah, selain itu juga produk kami ini memiliki packaging yang sangat lucu. Jadi buat teman-teman yang mau ngasih kado ke sahabat, ke pacar, pasangan, atau siapapun itu, nah teman-teman boleh banget nih langsung pesan produk kami tanpa harus teman-teman packaging lagi pakai kertas kado, karena packaging kami itu udah bagus banget gitu. Nah, untuk pemesanan juga sangat mudah ya teman-teman, bisa melalui WA, bisa melalui DM IG, bisa melalui website. Nah, website ini juga dirancang selucu mungkin dan semudah mungkin untuk dipakai gitu teman-teman. Next.
Nah, teman-teman mungkin bertanya nih, apa sih? Kenapa namanya produk Candles Fab? Kenapa namanya Fab Candles gitu? Nah, teman-teman, candles sendiri itu merupakan artinya lilin. Itu dari bahasa Inggris kami ambil. Nah, sedangkan Fab ini sendiri, ini nih sangat lucu ya. Fab ini tuh dari singkatan dari nama Ferdi, Adnan, dan Balkis, nama kami bertiga gitu. Jadi sangat lucu gitu. Jadi kalau diartikan, Fab Candles itu adalah lilin Ferdi, Adnan, dan Balkis. Lucu bukan? Nah, setiap penamaan produk itu pasti ada tuh historinya. Jadi histori produk kami itu gitu dari nama kami bertiga. Jadi kalau orang nginget gitu, oh Lilin Fox ya, Lilin siapa tuh? Lilin Ferdi, ada Balkis gitu. Nah untuk logo sendiri kami udah rancang. Ini pribadi kami ngerancang bersama ya teman-teman. Jadi ini memang kami bertiga, buah pikir kami bertiga gitu. Nah untuk logo sendiri di situ ada lilin-lilin gitu. Logonya emang kami pilih warna coklat karena warna ini yang sesuai dengan kesan estetik gitu teman-teman. Jadi di sini ada lilin, ada tulisannya. Nah, kami juga bangun di sini ada since 2022 kan. Artinya kami bangun usaha ini pada dari tahun 2022 gitu. Jadi sangat baru ya teman-teman. Next. Nah, teman-teman mungkin bertanya gimana sih bentuk produk kami? Nah, ini bentuk foto produk kami. Jadi di sini lilin ini memang dirancang semungil mungkin. Jadi di sini lilinnya nggak bakal makan ruangan teman-teman. Jadi nih kalau kita taruh gitu di meja lucu gitu. Apalagi misalnya ya kita taruh di kamar gitu kan lucu banget gitu kan. Nah, di sini juga di dalam lilin itu juga ada logo produk gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngasih kado ke teman-teman lain gitu, teman-teman lain pasti tahu oh ini belinya di sini gitu. Karena jelas banget ya produk-produk kami gitu. Next. Nah, untuk foto katalog produknya juga kami foto bertiga. Kami memang semuanya kami handle gitu. Jadi foto produk katalognya juga sangat estetik. Seestetik mungkin kami buat gitu. Jadi memang betul-betul pas foto produk tuh gimana sih bisa foto kita dapat hasil foto produk yang sangat estetik gitu. Nah, di sini kami tambahkan daun-daun kekering, di sini ada jeruk, di sebelah jeruk itu ada untuk hidupin lilinnya, korek api. Korek apinya juga dalam bentuk yang kecil. Jadi teman-teman kalau mau beli korek api bisa, tapi secara terpisah gitu teman-teman. Nah, untuk kartu terima kasihnya, di sini juga kami desain seestetik mungkin. Jadi ini kami handle juga, kami handle supaya memang kenapa kami handle semuanya karena supaya ini sesuai dengan selera teman-teman semua, apalagi kami juga bertiga masih muda gitu ya kan. Jadi ini kartu thanks card-nya ini betul-betul kami desain itu di situ ada daun-daun kering gitu. Nah, jadi ini menambah kesan estetik, gak cuma produknya. Jadi di sini nggak cuma produknya aja yang estetik, tapi juga thanks card-nya, packaging-nya juga estetik. Jadi memang betul-betul produk ini kami rancang dengan seestetik mungkin gitu. Next. Nah, teman-teman, penjelasan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Putri Balkis yang telah menjelaskan secara rinci ya teman-teman, mulai dari deskripsi produk, latar belakang diciptakannya produk, terus ada juga foto katalog produk, foto produk. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ferdi Ferdiansyah. Kepada Ferdi Ferdiansyah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Adnan. Nah, tadi rekan saya Balkis telah menyampaikan mengenai latar belakang produk, manfaat dari produk, dan deskripsi produk, dan gambar produk juga ya. Nah, sekarang bisa kita lihat di layar, teman-teman pasti bertanya, kalau kami mau beli produk ini, lilin ini berapa sih harganya? Nah, jadi kami dalam membuat produk ini, kami mematok harga satu lilin sebesar Rp22.000. Nah, itu menurut saya untuk kalangan anak remaja, khususnya mahasiswa atau siswa SMA yang sudah mengerti makna estetik itu sendiri, mungkin dengan harga segini cukup worth it ya. Kalau siswa sendiri, siswa SMA itu kalau diberi orang tuanya jajan sebesar 10.000, mungkin per hari bisa nabung 5.000 dari uang jajannya untuk ngumpul beli lilin ini gitu. Nah, selama 4 hari, 5 hari
ya bisalah uangnya dibeli untuk membeli produk kami ini itu. Kita lanjut. Nah, lalu kita masuk kepada aspek keuangannya. Nah, kami dalam membuat produk ini tentu tidak langsung ada ya bahan-bahannya. Tentu kami akan membeli dulu beberapa bahan yang mungkin memang kami perlu untuk membuat produk ini. Nah, di sini sudah terbagi menjadi dua, yaitu aset tetap dan aset lancar, di mana aset tetap ini adalah bahan atau peralatan yang kami gunakan yang waktu habisnya itu atau jangka pakainya itu rusak, peralatannya itu cukup panjang gitu. Nah, sedangkan di sini ada aset lancar, ya bisa juga dibilang perlengkapan, di mana aset lancar ini adalah bahan di mana saat kami menggunakannya itu bakal habis terpakai gitu. Nah, di sini bisa kita lihat di aset tetap ada kompor dan gas. Nah, mengapa di sini tidak kami letak patokan harganya, karena kompor dan gas ini sudah tersedia di kos kami waktu itu, jadi kami tidak mungkin untuk membelinya. Kan lagi pun, kalaupun kami membelinya mungkin membutuhkan modal yang sangat besar. Kita tahu sendiri kan bahwa kompor itu cukup mahal gitu. Nah, lalu ada selang kecil itu sebesar Rp4.000, pisau Rp6.000, dan palu juga kami tidak membeli karena sudah ada. Talenan Rp11.000, wadah Rp13.000 seperti mangkok-mangkok kecil atau wadah-wadah lainnya. Lalu ada saringan dandang Rp10.000 dan lem tembak Rp3.000. Nah, lalu di sini ada aset lancar. Nah, pada bagian pertama itu ada gelas 2 lusin. Nah, 2 lusin ini satu lusinnya ada sekitar 12 gelas. Nah, lalu berarti kami membelinya 2 lusin. 2 lusin berarti 24 gelas ya. Nah, 24 gelas itu sebesar Rp64.000. Nah, lalu di sini ada paper bag. Paper bag itu sebesar Rp17.580. Dan thanks card ada sebesar Rp12.000. Thanks card itu kami edit sendiri seperti ucapan terima kasih dan yang lainnya itu logo produk. Nah, itu kami edit sendiri lalu kami print. Nah, setelah kami totalkan maka dapatlah sebesar Rp12.000. Lalu ada parafin setengah kilo, dan parafin ini menjadi bahan utama dalam kami membuat produk. Itu sebesar Rp18.000. Nah, di sini mengapa tidak kami letak, kami terakan bahan utama yaitu kulit jeruk, karena tadi sudah dijelaskan oleh Putri Balkis tentang latar belakang produk ya. Lalu karena produk kami ini untuk jeruk itu sendiri kami tidak membeli karena kami menggunakan bahan limbah, jadi kami akan mengumpulkan sekiranya kulit jeruk itu masih layak digunakan, maka akan kami ambil dan kami buat nanti yang namanya minyak atsiri jeruk. Baik, kita lanjut. Nah, lalu di sini ada laporan neraca keuangan. Bisa kita lihat bahwa laporan neraca keuangan itu terbagi menjadi aktiva dan pasiva, di mana di bagian aktiva itu ada perlengkapan seperti yang sudah saya katakan di slide sebelumnya, yang perlengkapan yang bakal habis terpakai seperti parafin, gelas, dan lain-lainnya yang sudah saya jelaskan tadi. Itu setelah saya totalkan sebesar Rp111.580. Dan lalu di situ ada di aset tidak lancarnya ada peralatan, di mana peralatan itu tadi yang sudah saya jelaskan seperti pisau, selang, talenan, dan lain sebagainya itu setelah saya totalkan sebesar Rp47.000. Nah, setelah saya totalkan antara perlengkapan dan peralatan, maka dapatlah kami sisa kas itu sebesar Rp41.420. Nah, itu sisa kas setelah kami membeli perlengkapan dan peralatan tadi. Nah, perlu teman-teman tahu juga kami itu mengeluarkan modal sebesar Rp200.000. Jadi modal ini kami dapatkan dari kami patungan bertiga. Ya, kita bagikan lah ya
berapa satu orang bisa mendapatkan setelah dikumpulkan bertiga bisa sebesar Rp200.000 itu. Lalu di bagian pasifa ada liabilitas dan ekuitas. Nah, di mana ada utang usaha. Mengapa di sini kosong? Karena kami memang tidak memiliki utang. Bagaimana bisa kami memiliki utang sedangkan usaha kami termasuk usaha baru gitu? Kan tidak masuk akal kan? Nah, lalu ada ekuitas. Di sini ekuitasnya ada modal. Modal seperti yang sudah saya katakan tadi, kami patungan bertiga dan setelah kami kumpulkan bertiga maka dapatlah sebesar Rp200.000. Dan di sini aktiva pasifanya balance ya. Bisa kita lihat sama-sama di slide ini. Baik, kita lanjut. Nah, lalu di sini ada laporan laba rugi vape scandals. Nah, kami perlu teman-teman ketahui, kami menjual produk ini dari tanggal 11 Mei hingga tanggal 20 Juni. Berarti itu sekitar kurang lebih hampir 1 bulan ya. Nah, dan perlu teman ketahui juga, waktu itu kami memproduksi sebanyak 20 lilin. Tadi kan saya kami membeli gelas itu 2 lusin isinya 24. Tetapi kami hanya dapat memproduksinya 20 saja. Berarti ada sisa 4 gelas gitu. Karena kekurangan bahan dan kendala-kendala lainnya. Nah, di sini kami menjual lilin itu hanya terjual mohon maaf, hanya terjual sebanyak 19 lilin. Nah, berarti ada 1 lilin yang tidak terjual. Nah, bisa kita kalikan 19 lilin dikali 22.000 dari harga kami menjual produk 1 lilinnya. Nah, maka dapatlah sebesar Rp418.000. Nah, jadi total pendapatan kami dalam menjual lilin ini sebesar Rp418.000. Lalu masuk kita ke bagian harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan ini adalah bahan-bahan dan peralatan yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, di mana yang terbagi menjadi parafin, mungkin gelas, dan talenan itu setelah digabung antara peralatan dan pelengkapannya dapatlah sebesar Rp158.580 dan ini menjadi harga pokok penjualan kami dalam membuat lilin itu. Artinya total dari bahan-bahan yang kami gunakan. Nah, di situ maka setelah dikurangkan antara pendapatan jasa dan harga pokok penjualan, maka dapatlah total laba kotornya sebesar Rp259.420. Nah, di sini juga terdapat beban-beban ya dan biaya-biaya lainnya, di mana yang pertama ada biaya gas. Nah, pada saat kami membuat lilin kemarin, kami kebetulan kehabisan gas, jadi kami terpaksa mengeluarkan uang dari modal kami tadi untuk membeli gas. Nah, untuk gas itu kami beli kemarin harganya sebesar Rp18.000. Lalu di sini ada biaya bensin motor, di mana biaya ini kami gunakan saat kami membeli bahan untuk kami membuat produk. Nah, kami saat itu kekeringan bensin kebetulan, jadi kami membeli bensin sebesar Rp10.000. Lalu ada biaya lainnya. Biaya lainnya ini waktu itu saat kami mendiskusikan tentang produk ini, diskusi kelompok saat itu, kebetulan saja kami itu haus gitu. Nah, ada niat untuk membeli teh gepuk. Nah, jadi satu teh gepuk itu 4.000. Jadi karena kami bertiga nih, nah 4.000 dikalikan 3 orang jadi 12.000. Nah, jadi total beban di situ setelah ditotalkan dapatlah sebesar Rp40.000. Nah, setelah dikurangkan dari total laba kotor, dikurangkan dengan beban tadi Rp40.000, maka dapatlah total laba bersih sebesar Rp219.420. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa kami membangun usaha ini, kami memperoleh keuntungan, di mana keuntungan bersih kami itu bisa kita lihat di situ bahwa kami menerima keuntungan bersih sebesar Rp219.420. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai aspek-aspek keuangannya dari kami
pengeluaran modal, dan hingga kami memperoleh keuntungan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Ferdi Ferdiansyah yang telah menjelaskan secara rinci sekali ya teman-teman mengenai aspek keuangan dari produk yang kami ciptakan ini. Selanjutnya, next. Nah, saya akan menjelaskan mengenai channels nih teman-teman. Nah, channels ini adalah bagaimana cara kami menyampaikan atau mempromosikan produk kami ini kepada masyarakat atau konsumen. Di sini ada 4 cara ya teman-teman. Yang pertama yaitu jual langsung atau COD. Nah, kami mempromosikan langsung kepada konsumen, kemudian transaksinya itu dilakukan secara COD atau jual langsung. Kemudian kami juga mempromosikan melalui WhatsApp, Snap IG. Nah, itulah tadi fungsinya dari foto katalog produk yang dijelaskan oleh Putri Balkis tadi. Kemudian untuk produk kami ini tadi juga mempunyai Instagram pribadi, namanya itu Candlespark. Kalau teman-teman mungkin penasaran atau merasa kepo dengan produk ini, boleh lihat di IG-nya sendiri. Kemudian kami juga menyediakan website sendiri untuk produk ini untuk memudahkan konsumen memesan produk kami ini tadi. Next. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan mengenai SWOT analysis atau analisis SWOT. Nah, yang pertama yaitu strength atau kekuatan dari produk kami ini. Ada mengurangi limbah. Jelas ya teman-teman, karena produk kami ini terbuat dari limbah kulit jeruk. Nah, sedikit banyaknya dengan kami menggunakan limbah kulit jeruk itu tadi, maka akan mengurangi peredaran limbah kulit jeruk atau jeruk yang busuk di lingkungan masyarakat. Kemudian banyak manfaat, seperti yang dijelaskan oleh Putri Balkis tadi, selain sebagai penerangan, Fab Candles ini juga mempunyai banyak manfaat, yaitu baunya harum, kemudian bisa mengusir serangga. Selanjutnya, pemesanan mudah. Nah, di channel tadi sudah saya jelaskan bahwa kami menyediakan 4 cara. Yang pertama yaitu pemesanan melalui WhatsApp, IG, kemudian beli langsung atau COD. Kemudian kami juga menyediakan website pribadi untuk pemesanan. Kemudian unik dan estetik. Jelas ya teman-teman, seperti yang dijelaskan oleh Putri Balkis sebelumnya, dapat dilihat dari foto produk bahwa produk kami ini sangat unik dan estetik, dan tentunya ini akan memancing minat para remaja untuk membeli produk kami ini tadi. Selanjutnya ada weaknesses atau kelemahan dari produk kami ini tadi. Ada modal yang kurang, karena bisnis kami ini termasuk bisnis rumahan, bisnis anak kos, bisnis kecil-kecilan. Nah, modalnya itu masih terbatas, teman-teman. Jadi, modal yang terbatas ini menjadi kelemahan dari produk kami. Kemudian, belum dikenal masyarakat. Jelas ya, teman-teman, karena produk kami ini baru berdiri sekitar 2 bulanan. Nah, dari 2 bulanan ini kami baru bisa menjual sekitar 19 pieces dari produk ini. Jadi kalau dikatakan belum dikenal masyarakat itu pasti. Kemudian ada opportunities atau peluang. Nah, peluang kami untuk mengembangkan produk ini yang pertama yaitu teknologi. Dengan adanya teknologi, lebih memudahkan kami untuk mempromosikan atau menjual produk ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, adanya website pribadi, terus adanya media pemasaran seperti Snap IG, Snap WhatsApp, dan lain sebagainya. Kemudian tren. Nah, kita tahu kan bahwa remaja-remaja sekarang ini suka barang-barang yang unik dan estetik. Nah, kami mendesain produk ini seperti yang sudah dijelaskan Putri tadi dengan bentuk yang unik dan estetik. Nah, ini merupakan peluang bagi kami untuk memancing minat para remaja untuk membeli produk ini. Kemudian adanya jasa pengiriman yang mudah. Nah, pengiriman sekarang ini kan sudah sangat mudah. Nah, dengan adanya jasa pengiriman ini tadi, memudahkan kami untuk lebih memperluas jangkauan pengiriman dari produk ini tadi. Mungkin bisa saja produk kami ini tadi dibeli oleh orang di luar daerah, bahkan di luar negara. Amin. Kemudian ada threat atau ancaman. Nah,
Yang pertama, ancaman ini adalah selera masyarakat yang selalu berubah-ubah. Nah, kami tidak bisa memprediksi selera masyarakat, karena dari hari ke hari, selera masyarakat itu pasti berubah-ubah ya teman-teman. Nah, ini menjadi ancaman bagi kami untuk bisa terus mempertahankan produk ini. Kemudian adanya pesaing yang lebih berpengalaman. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis aspek sumber daya manusia. Yang pertama yaitu bentuk usaha. Jadi teman-teman, bentuk usaha yang kami jalankan ini adalah bentuk usaha persekutuan, karena modal dari usaha ini bersumber dari seluruh anggota. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ferdi tadi, kami bertiga patungan untuk membuka usaha ini. Nah, dan seluruh anggota kami bertiga memiliki tanggung jawab atas jalannya usaha. Jadi nanti keuntungan yang diperoleh akan dibagi rata. Kemudian ada struktur organisasi dan pembagian tugas. Nah, untuk ketua di usaha kami ini kami percayakan kepada Ferdi Ferdiansyah. Kemudian ada bagian pemasaran, itu dihandle oleh Putri Balkis. Kemudian bagian produksi itu saya sendiri, dan bagian keuangan Ferdi Ferdiansyah. Oke, next. Nah, yang terakhir yaitu testimoni. Dapat dilihat ya teman-teman bahwa dari 19 produk yang kami jual, kami cuma menyertakan 2 testimoni. Dari testimoni ini dapat dilihat bahwa konsumen cukup puas dengan produk kami. Dan mereka kemungkinan akan memesan lagi. Nah, ini merupakan suatu pencapaian terbesar bagi kami untuk terus mengembangkan produk ini. Oke, next. Oke. Mungkin hanya itu ya teman-teman presentasi kami di video kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.